Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Skarhayu bisa menjumpai Sobat Sport lagi, membersamai Sobat Sport tentunya di Sportholic yang nantinya akan memberikan informasi terkait dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan seperti biasa kita nanti akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa yang akan berbagi cerita dan pengalamannya terkait menekuni salah satu bidang olahraga. Kira-kira nanti narasumber kita kali ini menekuni olahraga apa, kita bakal kenalan. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport, semoga selalu sehat gitu ya. Karena cuaca ini kan lagi kayaknya seringan hujan gitu ya daripada panasnya ya. Atau kayak mungkin peralihan dari panas ke hujannya itu terlalu mendadak dan signifikan. Itu kadang bikin tubuh kita tuh jadi gampang sakit gitu kan. Tapi kita harus tetap jaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup, menjaga makan kita dan juga menjaga kalau kebutuhan vitamin harian kita sehari-harinya itu tercukupi. Salah satu caranya adalah dengan minum Ornamin C. Jadi Ornamin C ini teman-teman adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan juga Ornamin C juga bisa ngebantu kita buat mastiin kalau kebutuhan vitamin harian tubuh kita itu tercukupi. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan, ditemenin sama Ornamin C. Oke, karena nggak perlu lama-lama lagi gitu kan ya, kita langsung aja sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, boleh dong sebelum kita ngobrol lebih banyak gitu kan ya, kenalan dulu sama Sobat Sport. Karena namanya siapa, dari fakultas apa, dan menekuni olahraga apa? Oke, halo Sobat Sport. Kenalin, nama aku Windy Banyu Bening, panggil aja Bening. Aku dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Angkatan 2023. Aku menekuni olahraga tenis meja. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Bening Ya. yang menekuni olahraga tenis meja. Betul. Oke, menarik ini ya. Jadi kita bakal bahas olahraga tenis meja yang mungkin kalau aku boleh bilang mungkin masih banyak orang yang kayak bingung gitu ngebedain antara tenis meja, pingpong, dan Iya, betul. tenis. Ya, tenis. Kenapa dinamain tenis meja gitu kan? Apakah ada kemiripan dengan tenis yang biasa dan lain sebagainya? Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, Kak Bening sendiri awal mulanya menekuni olahraga ini tuh kapan dan gimana? Oke, awal mulanya aku menekuni olahraga ini itu dari kelas 1 SD. Jadi sebelumnya itu sebagai anak-anak pasti kita tuh nggak tahu ya kayak apa yang kita pingin, kayak gitu kan, apa yang kita suka gitu. Jadi aku tuh lebih ke arah dulu kalau bahasa sekarangnya itu FOMO. Jadi aku FOMO karena kakak aku dan ayah aku itu menekuni olahraga tenis meja gitu. Terus karena mereka sering latihan, terus aku sering diajak, akhirnya kayak kenapa enggak untuk aku terjun juga gitu. Jadi itu dari aku kelas 1 SD sampai sekarang aku nonstop gitu. Berarti masih kecil banget ya. Iya, Dulu kecil banget. kelas 1 SD mejanya seberapa kalau boleh Aku tahu? segininya sih kayaknya. Berarti mejanya tetap sama ya ukurannya? Iya, tetap sama. Oh, keren-keren. Berarti emang dari kelas 1 SD awalnya emang ngelihat kakak dan ayah Betul. ikut tenis meja, akhirnya penasaran dan nyobain juga. Iya. Keterusan sampai sekarang. Keterusan, betul. Keterusan sampai sekarang. Nah, sekarang boleh dong dijelasin gitu kan, tadi yang aku bilang di awal kayak mungkin orang-orang tuh masih bingung ngebedain apakah ini sama atau sebenarnya beda sih antara tenis meja dan pingpong. Oke, sebenarnya ya teman-teman, tenis meja dan pingpong itu adalah hal yang sama. Jadi pingpong itu bahasa slangnya, bahkan aku sama teman-teman komunitas itu kalau sebutannya tuh jarang kita ngomong kayak ayo kita main tenis meja, itu jarang, tapi lebih ke ayo kita main pingpong kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu hal yang sama. Bahkan sebagai pecinta tenis meja jarang banget memang ngomong tenis meja gitu. Cuma itu memang bahasa formalnya ya. Bahasa formalnya gitu aja. Nah, kalau kemiripan dengan atau kesamaan dengan tenis yang biasa tuh apa sih kamu? Kesamaannya adalah cara bermainnya tuh hampir sama. Kayak ada spinnya gitu, cara permainannya, tekniknya itu sebenarnya mirip-mirip. Cuman yang bedanya kalau tenis lapangan itu kan lebih ya udah lapangan kan, dan cara bermainnya ya harus ada lapangan itu. Jadi kayak nggak bisa dimainnya di mana aja. Kalau tenis meja itu yang penting punya ada mejanya, ada bolanya, dan sebutan alat pemukulnya tuh bat.
Oh, bed. Ya, ada bednya. Mau main di sini pun bisa gitu. Jadi Asalkan mejanya dibawa ke sini dulu ya. asalnya dibawa ke sini gitu loh. Jadi versatile banget tenis meja itu. Oke, berarti memang dari tekniknya terus cara permainannya tuh sama dengan tenis, cuma bedanya ini versi mininya ya. Iya, Dan bener bisa banget. travel size ya. Travel size. Jadi bisa dibawa kemana-mana Iya, gitu betul. ya. Oke, luar biasa. Berarti kan Kak Bening sendiri kan menekuni tenis meja ini dari kelas 1 SD Benar. dan sampai sekarang nonstop. Itu emang kan awalnya nih FOMO ya bisa dibilang ya. Iya. Tapi akhirnya sampai Kak Bening menyadari kalau oh ternyata aku suka nih main ini tuh kapan dan gimana ceritanya? Awalnya akhirnya aku suka. Dulu itu aku tuh bisa dibilang pada saat kecil aku tuh FOMO, tapi kayak aku tuh nggak ngerti tujuanku main tenis meja itu apa. Setelah itu baru kelas 3 SD itu aku pertama kali juara. Nah di situ aku merasa kayak oh ternyata ini loh sebenarnya hasil dari aku latihan. Terus kayak ya keinginan aku untuk terus tenis meja itu ya karena aku pernah juara dan akhirnya aku merasa ketagihan gitu loh. Aku pengen juara lagi gitu. Oke, berarti memang titik baliknya tuh di situ ya, waktu ikut kejuaraan dan ternyata dapet juara akhirnya bikin semangat ya, pengen juara lagi. Oke, luar biasa sekali, lucu banget ya. Dulu masih kecil udah ikut tenis meja gitu sampai sekarang nonstop. Pastinya nanti Kak Bening punya cerita banyak sekali ya untuk dibagikan ke Sobat Sport, tapi kita bakal jeda sebentar. Ya, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana dulu, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Bening yang menekuni tenis meja atau biasa kita kenal sebagai pingpong ya. Betul. Dari kelas 1 SD gitu dan sampai sekarang nonstop, berarti SD, SMP, SMA, kuliah, berarti udah berapa belas tahun? Sudah 15 tahun sih. Udah 15 tahun, udah remaja ya. Betul, udah remaja. Udah usia remaja gitu. Pasti banyak sekali kan yang dialami, maksudnya pengalaman, cerita, pasti kan banyak sekali. Boleh dong dibagikan gitu ya. Apalagi mungkin sering juga ikut kejuaraan. Nah itu boleh dong diceritakan kira-kira apa sih kejuaraan yang paling berkesan atau mungkin prestasi yang paling membanggakan gitu sejauh ini ikut tenis meja? Oke, kalau untuk prestasi yang membanggakan, yang berkesan itu jelas Porprov yang bulan pertengahan 2025 kemarin, itu aku sebagai perwakilan dari Kota Batu. Itu benar-benar kan latihannya juga dari tahun sebelumnya, jadi setahun full itu benar-benar yang training terus kan, latihan terus. Jadi saat aku bisa juara di situ itu benar-benar hatiku kayak akhirnya kayak gitu. Lega banget. Terus kalau untuk yang memorable itu lebih ke Pomprov gitu. Karena dari teman-temannya itu kan kita seumuran ya kayak anak kampus mewakili UB kan, terus seru kayak latihannya, sakit-sakitannya, habis itu nugasnya. Jadi kita benar-benar yang kadang pulang malam sampai dini hari karena habis latihan kita nugas. Kayak gitu. Cuman dilaluinya tuh bareng-bareng. Jadi secapek apapun aku tuh nggak kerasa capek gitu. Berarti emang itu ya karena berjuangnya tuh bareng gitu. Betul, ya. Jadi bareng. Ceritanya juga memorable-nya beda gitu ya, berkesannya beda gitu. Betul. Nah tapi kalau misalkan tiap kali ikut kejuaraan gitu ya, kira-kira biasanya kalau Bening sendiri gimana sih caranya untuk kayak menjaga performa gitu untuk selama persiapan? Pasti kan capek banget ya, tadi Bening juga bilang kalau training terus, terus juga latihan terus pasti kan, belum lagi ngerjain tugas kuliah dan lain sebagainya, itu kan capek juga ya. Betul. Gimana sih cara kamu sendiri untuk menjaga performa supaya nanti pas hari H nih waktu tanding tetap bisa memberikan yang optimal?
Kalau aku sih jelas latihan, tapi tetap jaga kesehatan, tetap kan harus kalau di training aku itu tetap dapat vitamin, habis itu kayak senam senam yang bisa meningkatkan daya tahan gitu loh. Jadi kita kalau latihan itu nggak sekedar latihan teknik, tapi juga gimana cara biar tubuh itu juga kuat gitu. Karena teknik aja, terus pada saat di hari H nih, terus kita ternyata mainnya itu kan dalam satu hari bisa kayak 5 kali, 6 kali, 7 kali kayak gitu kan tandingnya. Jadi bisa aja tubuh kita tuh rapuh gitu. Jadi harus tetap minum vitamin, jaga makan juga. Bener-bener yang setahun sebelum Porprov itu aku jaga makannya banyak banget. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, Iya. gak boleh makan ini. Terus juga kalau di Batu itu ada namanya tes fisik. Jadi tes fisik itu juga sekalian ada tes gizi. Jadi ketahuan kalau ternyata ini anak kurang gizi, itu bakalan ada ahli gizi yang ngurus kayak gitu. Ya, berarti memang persiapannya nggak cuma persiapan sekedar teknik aja ya, gimana nantinya di pertandingan, tapi juga kondisi fisiknya seperti apa, kondisi gizinya seperti apa juga diperiksa gitu ya. Luar biasa. Nah kalau kamu sendiri nih, dulu kan dari kelas 1 SD gitu kan ya ikut tenis meja dan sampai sekarang gitu masih menekuni. Kalau support dari orang tua atau mungkin keluarga terdekatnya kayak gimana? Wah itu sangat support banget. Karena aku tuh anaknya nggak yang 100% kalau emang suka pingpong suka banget gitu. Pasti akan ada on off. Gitu. Bosennya. Iya, gitu. Bosennya. Aku pernah ada di fase bosen. Apalagi biasanya aku setelah Porprov itu aku bakalan ada ke fase bosen. Gitu. Kayak sempet di bulan-bulan lalu itu aku sempet bosen. Gitu. Karena sering latihan kan. Jadi lama-lama udah capek. Nah, peran orang tua aku itu bener-bener yang sangat ngasih motivasi. Motivasinya tuh bisa langsung dan tidak langsung ya. Kalau langsung kayak dinasihatin, disemangatin, harus tetap latihan meskipun mungkin target aku udah kecapai kayak gitu. Kalau motivasi nggak langsungnya dengan cara mereka atau ayah aku atau kakak aku yang tetap latihan, terus aku tuh ngerasa kayak malu aja gitu loh kalau akhirnya nggak latihan, kayak akhirnya membuat kepercayaan mereka menurun kayak gitu. Oke, berarti memang karena sedari kecil ikut tenis meja dan ngelihat ayah dan kakak juga ikut ya, akhirnya membangun kesadaran diri juga gitu ya, otomatis betul. gitu ya. Otomatis gitu. Oke, nah kalau tadi kan ngomongin tentang waktu turunnya gitu kan, ada naik turunnya gitu kan, fase-fase dimana bosan terus akhirnya semangat lagi. Itu menurut Bening sendiri apa sih yang paling penting untuk dijaga gitu, maksudnya supaya Bening kan orang yang nonstop nih nekunin tenis meja gitu kan ya, apa yang hal paling penting yang bikin kita biar tetap stay gitu, maksudnya kayak sebosan apapun, secapek apapun, cara baliknya tuh kayak gini loh gitu. Cara baliknya ini jujur agak jelek ya, cuman cara baliknya adalah kita itu harus ngerasain satu kali kalah. Gitu. Karena aku itu dalam satu kurun waktu setahun ini aku cukup yang menang terus gitu. Terus sempet kemarin, itu baru kemarin banget, itu aku yang pas lagi off itu aku kalah kan. Nah itu bener-bener pukulan terbesar aku kalau ternyata aku tuh nggak bisa kayak sok-sokan on off kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu mau juara ya latihan lah terus gitu loh. Jadi karena kalah lah yang bikin aku jadi harus bangkit, nggak boleh gini terus gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang kadang harus ditampar dulu sama keadaan ya, supaya nggak leha-leha juga gitu ya, nggak menyepelekan juga. Oke, luar biasa. Berarti itu ya, berarti motivasi, support keluarga dan juga pengingat itu ya, reminder itu tadi yang harus selalu diingat. Oke, luar biasa Sobat Sport. Jadi memang ternyata banyak sekali gitu kan cerita di balik 15 tahun perjalanannya Kak Bening ini menekuni tenis meja gitu kan, dan pastinya kita bakal kulik lagi lebih dalam, tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport.
Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga Kak Bening, narasumber kita hari ini yang tadi juga udah cerita banyak hal ya. Dari awal mulanya ikut tenis meja sampai akhirnya hari ini juga masih aktif gitu ya. Dan baru-baru ini juga ikut kejuaraan juga gitu kan ya. Pomprov, Porprov, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya tentunya. Kalau dari cerita Kak Bening tadi gitu kan, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil juga gitu ya. Selain support dari lingkungan sekitar, ada yang lebih penting yaitu dari diri kita sendiri gitu ya. Motivasinya harus kuat, harus nge-remind diri sendiri juga, dan kadang kalau misalnya nggak bisa nge-remind, kadang kita harus ditampar dulu sama keadaan. Betul sekali. Supaya sadar gitu ya, ayo bangun gitu, ayo usaha lagi. Nah tapi kalau Kak Bening sendiri nih, karena udah menekuni tenis meja lama gitu kan, 15 tahun bukan waktu yang singkat gitu kan pastinya. Apa sih yang bikin Kak Bening akhirnya stay gitu? Maksudnya mungkin kan banyak juga ya olahraga lain yang mungkin bisa dicoba, kayak badminton atau tenis lapangan atau mungkin olahraga lain yang memang juga sama menariknya gitu. Tapi apa yang bikin Kak Bening akhirnya memutuskan buat aku bakal nekunin tenis meja aja, aku bakal optimal di sini? Karena yang jelas adalah dukungan, dan juga jadi sebelum aku itu menekuni tenis meja dulu banget, itu di rumah itu ada lapangan tenis meja. Jadi kayak akhirnya aku memutuskan untuk ya tenis meja aja. Udah ada fasilitas, udah ada keluarga yang terjun di situ gitu. Jadi lebih ke aku nggak ada kepikiran untuk mencoba. Tapi dulu itu Kak, aku di SD itu sempet, karena mungkin kepo juga, dan sebenarnya ayahku tuh orangnya tipikal yang dukung-dukung aja gitu loh, anaknya mau ke arah Support mana, ya, apapun ya. Itu pernah hampir mau ke tenis lapangan, cuman nggak jadi karena kayak jadwalnya tuh bentrok. Habis itu sempet ke bulu tangkis juga, gitu, cuman nggak jadi juga karena aku ngerasanya ya udah sih pingpong aja gitu loh. Jadi ya udah nyaman juga di situ ya. Udah nyaman, kayak udah hatinya udah masuk gitu. Udah cocok lah pokoknya. Udah cocok, benar. Oke, berarti memang itu ya, kecocokan itu ya yang akhirnya bikin Bening sendiri akhirnya memutuskan buat ya udahlah di pingpong aja. Lagian aku juga enjoy di sini gitu. Betul. Mungkin ya. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau selama ikut tenis meja ini gitu, ada nggak sih suka duka yang dirasain gitu? Kira-kira sepanjang perjalanan ini boleh dong di-spill sukanya apa, dukanya apa? Kalau suka duka itu banyak banget. Ini dari sukanya dulu kali ya. Kalau suka itu jelas dapat juara, itu suka banget. Dapat bonusnya. Dapat bonusnya, bener banget. Kalau bonusnya dari berbagai pihak apalagi ya kan. Terus juga dapat kumpul sama teman-teman yang sekomunitas. Relasi ya. Relasi, terus kan sekarang aku udah masuk jadi mahasiswa, akhirnya ketemu sama atlet-atlet yang ternyata dia tuh atlet pingpong juga loh gitu, yang dari univ lain, beda wilayah yang awalnya aku nggak kenal gitu. Habis itu banyak banget sebenarnya kayak pengalaman, lebih ke pengalaman hidup yang bisa aku ambil gitu loh, kayak cara mengendalikan emosi itu, jadi cara menghargai orang lain juga gitu. Kalau dukanya itu jelas capek. Itu capek. Abis itu aku kan ada pelatih, dan pelatih itu orangnya yang ya saya nggak mau tahu, yang penting kamu datang latihan kayak gitu. Mau aku ternyata kehujanan, mau aku ternyata habis sakit kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya aku memanage diriku sendiri untuk tetap optimal biar ya nggak kena marah. Habis itu karena kalau kena hukuman dan lain sebagainya, kita latihan itu kan jadi suasana hati tuh kurang enak ya. Jadi kayak nggak enjoy juga. Nggak enjoy. Jadi gimana caranya aku latihan tuh harus enjoy gitu. Terus dukanya juga kan tenis meja itu kan permainan yang individual, cuman kita berangkatnya tuh as a team. Gitu. Jadi kayak kita dalam satu klub diberangkatin, contohnya ada 8 orang. Kalau sukanya sih kita menang ya. Kalau dukanya seumpama 8 orang itu 6 orang menang, 2-nya yang kalah, sedih dong. Pasti ngerasa nggak enak. Nah kalau itu terjadi ke diri aku, itu yang kayak aku harus happy ngelihat mereka, tapi sebenarnya aku nggak happy karena aku kalah. Kayak gitu sih. Ya, oke, luar biasa.
Terus juga iya sih, di poin terakhir itu emang kayaknya mungkin itu momen yang paling sulit gitu ya, tricky Betul, juga ya. Maksudnya betul. kita harus, ya pasti kita senang juga ya ngelihat teman kita setim bisa Iya, menang, tapi deep inside di dalam diri kita juga, pengen banget menang oh iya, juga. tapi pasti ada waktunya masing-masing Iya, gitu kan. betul. Tapi pasti ini kan, apa support di antar anggota tim juga kuat gitu kan, Kuat, support satu kuat. sama lain juga kan. Benar, tetap meskipun mereka happy atau kalau itu terjadi di aku yang menang terus ada yang kalah gitu ya. Aku tetap happy, cuman tetap nggak perlu yang sampai Gimana ya. wow gitu, tetap jaga hati masing-masing gitu. Oke, luar biasa. Nah kalau itu tadi kan suka dukanya, kalau misalkan ditanya soal privilege atau mungkin manfaat atau keistimewaan olahraga tenis meja atau pingpong ini menurut Bening seperti apa sih? Privilege-nya nih ke sosial atau bagaimana? Bebas, boleh. Mungkin yang dirasakan kayaknya kalau nggak ikut tenis meja aku nggak bakal dapet apa gitu. Oh, oke. Pelajaran Iya. hidup atau mungkin apa sih kedisiplinan atau mungkin prestasi atau apa yang paling Oke, dirasakan? privilege-nya itu yang jelas adalah ini yang paling aku ngerasain ya. Jadi tenis meja itu kan sebagai batu loncatan aku untuk mencapai apa yang aku impikan. Iya. Salah satunya mungkin kalau aku masih kecil pasti aku kan dari SD ya. Nah, cara untuk aku daftar di SMP, di SMA, nah menggunakan piagam itu. Jadi kalau di SMA itu kan udah masuk jalur zonasi kan aku. Nah, aku menuju ke SMA yang agak jauh ininya jarak rumahnya. Jadi dengan piagam akhirnya ya aku auto masuk kayak gitu loh. Jadi itu terus juga privilege dari relasi. Jadi orang-orang yang di tenis meja itu nggak hanya penghobi gitu, tapi mereka juga punya mungkin profesi yang mungkin orang hukum atau pekerjaan utamanya pekerjaan ya. utamanya. Terus kita akhirnya dapat insight dari mereka juga, bisa dibantu juga kayak gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang selain untuk melanjutkan pendidikan tadi ya, untuk masuk ke SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah gitu kan. Iya benar. Itu juga ada relasi atau networkingnya dari sesama ini ya, pemain tenis meja. Ya betul. Oke, luar biasa. Nah mungkin terakhir nih sebagai closing statement juga ya, karena nggak kerasa ternyata obrolan kita sudah sampai di penghujungnya waktu gitu kan. Boleh dong untuk closing statement, Bening mungkin ada pesan nggak untuk sobat sport yang sedang menekuni tenis meja juga atau mungkin sedang berusaha untuk meraih impiannya di bidang olahraga ini juga? Oke, untuk sobat sport ya yang berusaha untuk menekuni olahraga dan meraih impiannya, yang jelas yang pertama itu adalah rajinlah latihan. Itu wajib, dan juga menjaga mood. Jadi menjaga biar suasana hatinya, karena kalau lagi bad mood itu juga kalian mau latihan 5 jam pun akan nggak ada hasilnya gitu. Habis itu jaga lingkaran komunitas. Jadi kalau aku sih yang membuat aku semangat itu adalah karena ada teman-temannya gitu. Mungkin kalau aku sendirian, aku sakit-sakitnya sendirian, aku senangnya sendirian, lama-lama akan ya bosen gitu. Jadi harus selalu ngejaga networking, mau itu olahraga yang individual maupun tim. Habis itu bisa memanage waktu. Jadi kalau di olahraga itu nggak bisa kita menyempatkan waktu untuk habis ini aku mau olahraga, nggak bisa. Tapi harus meluangkan waktu yang kayak habis ini aku olahraga itu ya harus olahraga. Jadi bukan karena waktu kosong tapi mengosongin waktu. Gitu, itu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bening karena sudah berkenan hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga Bening sehat dan sukses selalu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan semoga obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton gitu ya. Oke Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan narasumber kita hari ini yang luar biasa. Jadi terima kasih karena sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!